Selamat pagi Pak. Nama Bapak siapa? Made. 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 Iya. Masuk ke sini dalam kasus apa? Kasus legal logging. Illegal logging. Iya. Pekerjaan Pak Made sebagai apa? Sebagai nakoda. Nakoda atau juragan? Juragan. Juragan kapal kecil. Kalau Motor kecil. Kalau kapal itu besar. Kalau motor baru kecil. Motor Berapa kubik muatnya? muat 40 lebih. 40 kubik lebih. Itu muat kayu siapa itu? Kayu ati. Orang Pontianak. Pengurusnya siapa? Pengurusnya Abbas. Pak Abbas. Pak Abbas. Orang Melano. Teluk Melanang. Orang Melano di Medan Jaya. Medan Jaya ya. Itu Pak Made ditangkap kapan ini? Tangkap hari Kamis tanggal 3 April Jam 8 jam 21. 21. Saya dengar Pak Made pada saat ditangkap kapal belum bergerak. Belum bergerak. Baru sudah selesai muat belum? Sebetulnya sih belum selesai. Belum selesai muat. Dalam keadaan tambat. Nah, kadang tambat. Pada yang nangkap siapa? Nangkap itu anggota Kapolsek Melano. Pada saat menangkap itu anggota polisi menunjukin surat penangkapan nggak? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Terus Bapak langsung dibawa. Langsung dibawa. Tiga juragan saya, Made, Arif, Rahman Hakim, Ucu alias Ajo. Ah, Langsung dibawa ke Kapolsek Teluk Melano. setelah dibawa, apa yang terjadi? Di BAP, waktu ditangkap saya itu bilang kayu itu Abbas dan Ati. Yang belinya Ati, yang pengurusnya Abbas. Ah. Terus? Di BAP bisa demikian. Jadi selesai dari itu, sorenya mau ambil kapal, belum sampai di tempat tujuan, ada informasi dari Ati atau Abbas, jangan dulu ambil kapal, saya mau koordinasi dengan Kapolsek. Ah. Nah, jadi pulang lagi, ditunggu dalam jangka 24 jam. Tidak ada Ati dengan Abbas untuk mengkoordinasi dengan Kapolsek Melano, Pak Wicaksono. Dengan kapal tambat satu sama di Sungai Simpang Keramat, tapi tidak ditangkap. Siapa punya itu? Yang punya sih nggak tahu. Yang jelas kapal itu waktu kami berangkat, polisi Pak Putu Arya naik ke kapal dan bicara dengan nahodanya, saya pun nggak dengar apa yang dibicarakan anggota Kapolsek dengan juragan. Akhirnya berangkat lagi di Simpang Keramat, ketemu lagi satu kapal. Ditanya juragannya ada, cuma ditanya siapa punya bahan, juragannya tidak bilangkan. Habis itu langsung ke kapal. Langsung ke kapal. Pak Putu Arya ini yang waktu itu yang pergi ngambil kapal itu Pak Putu Arya, Pak Teguh Eling, Pak Ridwansa. Saat itu Pak Putu Arya kembali lagi ngejar kapal yang 2 buah itu. Akhirnya kapal Cahaya Baru yang sekarang juragannya DPO tidak dikawal. Yang dikawal hanya Putra Pesagwan 1, juragannya Arif Rahman Hakim, dan Putra Pesagwan 2 saya Made. Dan selama ini sudah berapa bos kayu yang ditangkap di Teluk Melano? Di Teluk Melano belum ada ditangkap. Teluk Melano. Tidak ada satupun. Belum yang satupun. Yang tertangkap juragan semua. Juragan semua. Kalau bos kayu tuh banyak di Melano kalau mereka mau nangkap, tapi tidak ditangkap. Kemungkinan kedoknya kalau terbongkar. Kecewa nggak dengan keadaan begitu? Kecewa sebetulnya Pak. Apa kecewa? Kecewanya saya kalau saya hanya pengambil jasa, kok saya yang dihukum, yang cukong-cukong kayu kok dibiarkan aja. Maksudnya tidak ditangkap? Tidak ditangkap. Dan kecemburuan sosial saya terhadap itu kapal yang 2 buah itu kok nggak ditangkap, kok saya ditangkap. Apa baiknya mereka, apa baiknya saya? Apakah saya nggak ada sopoi atau suap, atau mereka nyopoi atau nyuap dia? Maka saya tidak nyopoi, mungkin tidak ditangkap. Kedua kapal itu lebih besar?
muatannya? Muatan kurang lebih, yang satu itu narik raket sekitar 200-an kubik. Pada saat kejadian penangkapan. Iya. Sedangkan bosnya biasa-biasa aja di Milano. Sampai sekarang masih ada? Masih ada yang namanya Abbas yang saya bawakan kayu ini. Dia kan Abbas dengan Ati itu kan ada kerjasamanya, karena Ati waktu bilang Ati ini teh siapa yang ngurusnya, siapa? Abbas. Berarti kan ada kerjasamanya Ati dengan Abbas. Kok Abbas dibiarkan aja tidak ditangkap? Dibilangkan nggak waktu diperiksa polisi? Dibilangkan, bahkan di BAP pun saya demikian. Bahkan di BAP saya sekarang tuh bukan semuanya, bukan tanda tangan saya. Sebab waktu saya di BAP, Ati dan Abbas pemilik kayu. Kok di sini Ati semua, dan tanda tangan itu semuanya rekayasa. Bukan tanda tangan Bukan. Pak Made? Iya, boleh saya tunjukkan sekarang pun saya ambil BAP. Enggak, tidak usah. Di pengadilan dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Kasih tahu sama Pak Hakim, ini bukan tanda tangan saya. Iya, saya bilang kan. Pak Hakim bilang gini, nanya saya, Pak Made keberatan? Keberatan Pak. Waktu saya ditangkap, saya bilang ini bukan kayu Ati, kayu Abbas. Akhirnya polisi masih mengusut. Iya betul, tapi Ati dengan Abbasnya kerjasama. Gitu. Waktu di BAP saya bilang kan kayu Ati dan Abbas juga. Nah, kok sekarang hanya Ati aja, Abbas nggak ada. Jadi siapa menandatangan BAP saya? Saat itu saya pelimpahan, polisi pun ngomong secara lisan, bicara secara lisan dengan saya di rumah makan. Kamu aku aja ada, BAP kamu itu saya yang menandatangannya. Di pengadilan saat Pak Made bantah, ada polisi nggak? Ada. Terus polisinya gimana? Polisinya nggak bisa ngomong. Yang penangkap bukan si penyidik. Kalau penyidik Pak Mulyono nggak ada. Yang ada itu Dian Laksamana alias Ucok dengan Pak Tony Wijayanto. Diam saja? Dia nggak membantah saya. Saya hanya membantah dia. Saya ditanya hakim, Pak Made keberatan? Iya keberatan. Nah, cuma Pak Hakim tidak memberikan saya untuk komentar. Kalau Pak Hakim memberikan saya komentar apa yang ada di benak pemikiran saya dan pernah saya lihat. Gak ada situasi di Milano.